Yo halo para pecinta film, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke, film kita kali ini berjudul After the Sunset yang rilis tahun 2004. Di mana bercerita tentang aksi pencurian sebuah berlian yang dilakukan oleh seorang pria. Strateginya dalam mencuri kali ini benar-benar membuat pusing para agen FBI. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan pengintaian terhadap Max Bardet yang dilakukan oleh para agen FBI di acara pertandingan basket. Mereka melaporkan keberadaan Max pada tim yang sedang dalam perjalanan mengawal sebuah tas berisi berlian. Saat berada di lampu merah, mobil tim didatangi oleh seorang gelandangan yang melap kaca. Rupanya, gelandangan ini adalah seseorang yang menyamar. Dengan alat scan yang sudah dipasang di alat lap, ia mendapatkan barcode mobil lalu mengirimkannya kepada Max. Sementara itu, terjadi keributan kecil di arena pertandingan. Perhatian agen teralihkan. Max pun kabur menuju atap dan dengan informasi yang dikirim gelandangan tadi, Max dapat mengendalikan mobil agen dengan remote canggihnya. Agen Stanley yang masih berada di mobil tiba-tiba terkunci. Mobil itu bergerak di bawah kendali Max menuju ke sebuah gudang. Beberapa saat kemudian, Max dan gelandangan tadi tiba di sana dan ternyata gelandangan itu adalah Lola, kekasih Max. Mereka menyalakan lampu sorot dan musik yang sangat keras lalu mengaliri gas ke dalam mobil sambil membicarakan kemana mereka akan berlibur. Agen Stan perlahan lemas dan ia menembak lubang angin dan mengenai Max. Singkat cerita, Agen Stan bersama mobilnya dipindahkan ke tepi jalan dan saat ia tersadar, berlian itu sudah lenyap. Dan film After the Sunset pun dimulai. Kini Max dan Lola menikmati kehidupan baru mereka sambil terus berkenalan dengan orang baru untuk menambah relasi. Suatu hari seseorang menyusup ke dalam rumah saat Max dan Lola pergi. Orang itu adalah Agen Stan. Mereka sempat saling menodong senjata. Agen Stan menuduh Max dan kekasihnya akan beraksi lagi di sebuah pameran berlian. Max menyangkal dan ia berkata mereka sudah pensiun mencuri. Agen Stan kemudian pergi. Ia tidak bisa menangkap Max karena wilayah itu di luar jangkauan FBI. Tapi ternyata Agen Stan mengambil peluru yang disimpan Lola di dalam kamera. Peluru itu tadinya disimpan Lola untuk mengingatkannya pada masa-masa ia hampir kehilangan Max. Namun di tangan Agen Stan, peluru itu dapat digunakan sebagai barang bukti bahwa mereka berdualah yang mencuri berlian dari FBI. Max memberikan jamuan pada Agen Stan dengan hotel mewah fasilitas lengkap serta terapis pijat yang seksi. Terapis itu kemudian memberikan peluru yang sudah ia curi dari Agen Stan. Sesaat kemudian Agen Stan bergabung dengan mereka. Max memperlihatkan wanita lain dan meminta Lola menemani Agen Stan berdansa. Wanita itu rupanya seorang polisi lokal yang bernama Sophie yang bersikeras untuk menemui Henry Moore. Dan Max melaporkan Agen Stan padanya karena membawa senjata. Sophie yang tidak berhasil menembus penjagaan Henry Moore kemudian membawa Agen Stan ke kantor untuk diperiksa. Polisi lain datang menegur Sophie. Mereka mendapat keluhan bahwa Sophie mengganggu Henry Moore. Henry Moore adalah seseorang yang lumayan berkuasa di sana. Mafia yang sudah seperti wali kota pulau. Malas berdebat, Sophie mengajak Agen Stan keluar untuk mengobrol. Sementara di sisi lain, Max dan Lola sedang bercinta. Agen Stan sudah 7 tahun terakhir mengamati Max dan sejak berlian pertama Napoleon hilang. Tidak ada bukti yang mengarah padanya, tetapi sehari setelah kejadian, Max mengirim sebotol champagne untuk Agen Stan ke markas FBI.
Semua catatan keuangan Max bersih sehingga cukup sulit menangkapnya. Sophie menawarkan bantuan dengan syarat agen Stan harus membantunya juga. Keesokan harinya, Max pamitan pada Lola untuk melakukan hobi baru. Tapi ternyata Max pergi ke kapal di mana pameran berlian akan diadakan. Ia sangat terpesona dengan berlian itu. Tiba-tiba agen Stan sudah berdiri di sampingnya. Tanpa disadari Max, Lola juga membututinya. Setelah turun dari mobil, Max dijemput paksa oleh anak buah Henry Moore. Henry Moore memintanya mencuri berlian untuk kesejahteraan rakyat miskin di sana dengan imbalan akses tanpa batas di pulau tersebut. Scene kemudian berpindah di mana pada suatu malam Lola menghampiri Max yang sedang bersantai di hammock. Lola tahu Max saat ini sedang tergoda untuk mencuri lagi dan ia memperingatkan kembali bahwa mereka sudah pensiun. Tapi tanpa sepengetahuan Lola, Max menelpon agen Stan lalu menceritakan rencananya mencuri berlian di kapal. Agen Stan kebingungan dan mengajaknya bertemu. Singkat cerita, dua pria ini memancing bersama seperti teman lama. Dari kejauhan ada seseorang yang memotret mereka. Tidak lama kemudian, pancing Max bergerak. Mereka mendapatkan seekor hiu. Agen Stan menembaknya karena panik dan setelah memancing, Stan dijemput Sophie sementara Max dijemput Lola. If you didn't know any better, you'd think they were friends. Nice shoes. Thank you. Sophie seems nice. For a thief. Di rumah, Max sedang bermain ego bersama Lola. Tanpa sengaja, Max menjatuhkan biji pada papan, namun ada sesuatu yang aneh. Rupanya, agen Stan menaruh penyadap di dalam papan ego. Pasangan kekasih ini pun langsung menjahili Stan. Scene kemudian berpindah di mana Max yang menyamar sebagai kru dan menyelinap masuk untuk mendapatkan detail DNA kapal. Di tempat yang sama juga, agen Stan dan Sophie memperingatkan awak kapal tentang ancaman pencurian. Keberadaan Max di kapal terlacak dan ia kabur dari kapal dengan meniti tali. Dalam sekejap, polisi lokal berkumpul, tapi mereka kehilangan jejak Max. Lola yang mendengar berita ini di sebuah kedai bergegas kembali ke rumah, dan Max pun sudah berada di sana sedang bersantai di bathtub. Di sisi lain, Sophie kesal dengan kejadian ini. The woman, but with a diamond. I let that little bitch take my man. I'm gonna fight for what's beautiful, Joe Max. Keesokan harinya, Max menemui Henry untuk bicara. Henry membawa Max ke sebuah lokasi proyek miliknya yang rencananya akan dibangun untuk orang miskin. Pembangunan sedang terkendala biaya sehingga ia meminta Max mencuri berlian. Max memberikan berkas tentang kapal, perhitungan serta rencana pencurian dengan detail. Ia ingin Henry mencuri sendiri tanpa melibatkannya. Rencana yang dijelaskan Max pada Henry sama persis dengan yang pernah ia bicarakan pada agen Stan. Max ternyata menjebak keduanya sementara ia akan menjalankan rencananya sendiri. Scene kemudian berpindah di mana Max yang mampir ke kerumunan festival membuat bingung agen Stan yang membututinya. Rombongan festival itu seperti mengepung agen Stan. Mereka adalah suruhan Max yang sudah tahu agen Stan selalu mengikutinya. Agen Stan pun sangat kesal. Max kemudian pergi ke sebuah markas diving. Sementara agen Stan ditemui oleh Sophie. Mereka tampak semakin dekat, lebih dari sekedar partner sebuah misi. Pada malam harinya, agen Stan membuat keributan di bar langganan Max. Max terpaksa datang untuk menghentikannya karena agen Stan terus berteriak bahwa Max adalah kriminal. Saat Max datang, agen Stan sedang mabuk berat. Max langsung bawa agen Stan ke kamar hotel lalu pulang ke rumah. Lola mengunci pintu dari dalam dan meminta Max tidak usah pulang sebelum Max memikirkan sesuatu yang akan ia lakukan dengan sepenuh hati selain mencuri. Terpaksa Max mengungsi ke kamar agen Stan. It's very expensive. And those who don't. Night, Max. Pada pagi hari, rekan FBI serta Sophie dan Inspektur Battle masuk ke dalam kamar hotel.
Rupanya, Inspektur Battle menelpon kantor pusat FBI untuk menanyakan misi FBI di pulau mereka. Agen Stan ternyata sudah dinonaktifkan sejak 3 bulan lalu karena dianggap tidak bisa mengendalikan diri setelah gagal memecahkan kasus berlian Napoleon II. Kini ia semakin dicurigai karena sangat akrab dengan buronannya sendiri. Sophie juga marah pada Stan. Akhirnya Max dan Stan bekerja sama untuk saling membujuk pasangan mereka. Max membantu membujuk Sophie sementara Stan membujuk Lola. Tapi kedua wanita itu masih terlihat kesal. Max kemudian mengajak mereka untuk menyelam menjelajahi lokasi yang kabarnya terdapat $100 juta dalam bentuk emas di antara reruntuhan bangkai kapal. Mereka kemudian berpencar, namun rupanya Max sudah membuat jalan sendiri menuju kapal pesiar. Ia meminta si pegawai bar menyamar menjadi dirinya untuk menyelam bersama Stan, Sophie dan juga Lola. Di sisi lain, orang suruhan Henry telah sampai di kapal lebih dulu dan menjalankan rencana yang sudah dibuatkan Max yang tentu saja adalah sebuah jebakan dari Max. Keberadaan anak buah Henry ini tertangkap kamera karena kabel yang ia potong sebenarnya bukan kabel kamera pengawas, melainkan kabel pemanas air. Semua petugas berlari menuju ke arahnya, termasuk bapak penjaga ruang berlian. Keributan ini membuat Max dapat bergerak dengan leluasa. Ia kini sudah berada di lubang angin ruang berlian. Max lalu mencopot lampu lalu menggunakan kacamata deteksi sensor. Ia pun meluncurkan sebuah alat untuk melelehkan kotak kaca pelindung dan berhasil mengambil berlian di dalamnya. Oh, I'm somewhere inside the ship. Hey, Max, you at the stern? Stay low, you Hal ini pun tertangkap kamera. Para penjaga menembaki lubang ventilasi. Max sempat tertembak lalu terjatuh di toilet. Beruntungnya di kapal pesiar sedang diadakan pesta kostum sehingga Max lolos dari kecurigaan para pengunjung. Max kemudian turun dari kapal dan menyelam. Sedangkan di sisi lain, Stan mengalami kesulitan bernafas. Lola membantunya dan hanya dalam beberapa detik Max sudah berada di sana. Max, Stan, Lola, dan Sophie bergegas naik ke daratan. Mereka bersantai sambil menghangatkan tubuh. Tapi tatapan mata Lola menyiratkan kecurigaan pada Max. Sophie kemudian menerima laporan pencurian berlian. Dikatakan pencurian itu terjadi setengah jam lalu. Stan menatap Max dengan marah lalu pergi, begitu juga dengan Sophie. Lola hanya diam meninggalkannya. Saat sudah tiba di rumah, Lola mengemas barangnya karena sangat kecewa pada Max. Namun sesaat kemudian Henry datang menyandra Lola. Lola berusaha menyerang Henry, tapi saat Henry akan menembak Max, ia ditembak oleh Stan dan juga Sophie yang sudah berjaga di sana. Max memberi keterangan pada polisi bahwa minggu lalu Henry meminta bantuannya untuk mencuri berlian, tapi Max menolak. Dan Henry pasti datang untuk menyingkirkan saksi. Rencana Max benar-benar berjalan sempurna kecuali tentang Lola. Lola tetap memilih untuk pergi. Scene kemudian berpindah ke landasan pesawat di mana Max terlihat berantakan tanpa Lola. Ia masih membujuk Lola untuk tinggal dengan menuliskan surat berisi janji. Ia merasa berlian itu tidak berarti tanpa Lola di sisinya. Max pun melamar Lola dengan sebuah cincin berlian dan Lola menerima lamarannya. Max kemudian pergi ke bar untuk memberikan upah pada bartender. Ia kembali bertemu dengan Stan. Rupanya pada malam keributan di bar, Stan hanya berpura-pura mabuk. Ia sebenarnya hanya minum jus buah dan ia juga menemukan lokasi Max menyembunyikan berlian. Stan menjebak Max dari awal tetapi Max tidak marah. Ia merasa kehadiran Lola sudah cukup baginya. Scene kemudian berpindah pada beberapa hari kemudian. Stan sudah mengatur lelang berliannya. Namun saat berada di landasan pesawat, mobil yang ditumpangi Stan dikendalikan jarak jauh oleh Max. Stan pun kembali terjebak seperti sebelumnya. Dan pada akhirnya berlian akan tetap kembali pada Max. Dan film After the Sunset pun selesai.
Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Yang mau request film silahkan kalian komen juga di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Dadah.